Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca basmalah bersama-sama dan sahabat-sahabat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalau kita membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awudz gitu. Kalau kita mau membaca kitab diri juga harus dimulai dengan ta'awudz. Kita mencoba memahami kehidupan juga senantiasa selaiknya dimulai dengan ta'awudz. Kenapa? Kita meminta perlindungan Allah dari godaan setan tuh ada dua. Yang ada di luar, itu mah nggak ada seberapa dibanding setan yang ada di dalam diri, yang berupa hawa nafsu. Itu kalau dalam Al-Quran, simbolisasinya itu Musa lawan Fir'aun gitu. Fir'aun tuh simbol dari hawa nafsu. Segitunya gitu, sampai butuh mukjizat Allah untuk menundukkan dia. Dan it's a mission impossible, sahabat-sahabat. Hawa nafsu itu semakin dikasih ilmu agama, semakin dia punya dalil untuk mengatakan kan ini, kan itu, gitu. Seolah-olah, oh ada dalilnya, gitu. Padahal dia sneaky. Nah itu, hati-hati. Dan kita tuh tidak sadar kadang-kadang kita yang setiap hari sholat, gitu ya, tapi kemudian tersesat. Itu kan kemudian, itu yang ngeri gitu. Kalau zolim sih jauh ya, kan cuma ada 3 dalam Al-Fatihah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jadi siratal mustaqim itu sirat atau jalan yang Allah beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, itu murka mah jelas ya. Tapi ada yang juga yang sesat, jadi mencari Allah tapi sesat. Kan kita nggak tahu ya, nauzubillah, di titik mana kita terpeleset gitu. So, bukan mencari Tuhan tapi mencari katakanlah kalaupun harus membangun peradaban Islam, katakanlah gitu ya, tapi kan barangkali bukan itu yang Allah inginkan dia lakukan, misalkan. Nah, itu halus. Nah, kita kembali melanjutkan eksplorasi kita terhadap kitabullah. Minggu lalu kita bicara tentang adanya 2 kelahiran. Jadi Nabi Isa berkata, engkau harus terlahir 2 kali. Kelahiran pertama adalah kelahiran raga kita. Jadi dulu kita sel telur dari ibu, sel sperma dari ayah bersatu, kemudian membentuk raga kita. Sekitar 40 minggu itu waktu yang sudah matur, si janin bisa lahir. Jadi kelahiran pertama adalah kelahiran raga kita. Tapi 120 hari di dalam rahim ibu itu jiwa sudah masuk. Jadi sebenarnya bersama dengan kelahiran raga itu ada precondition, jadi kelahiran jiwa yang masih fitrah. Maka setiap anak terlahir fitrah, walaupun orang tuanya kafir sekalipun, musyrik sekalipun, pendosa sekalipun, tidak ada anak yang membawa dosa turunan. Tidak ada konsep itu. Jadi semua anak terlahir fitrah dan suci, jiwanya suci. Saya gambarkan seperti ini ya, jadi seperti bola kaca yang bersih, bening. Alam malakutnya masih terang, maka bayi itu mudah dia berinteraksi dengan alam malakut lain. Misal lihat malaikat, bisa ngobrol gitu. Makin dia dewasa, makin burem. Allah sengaja tutupkan, karena kalau dia masih tetap lihat, tapi kemudian akalnya, jadi rasionya harus dikembangkan dulu, maka ditutup aspek itu. Kalau enggak bingung. Seperti pandangan tuh mendua gitu. Jadi memang ada skema pelapisan 3 kegelapan di dalam Al-Quran juga disebutkan gitu untuk menumbuhkan potensi raga gitu. Jadi memang perlu rasional kita harus sampai puncak gitu. Itu perlu untuk mencari Allah. Hanya kita harus tahu ada limitation, ada batasan kemampuan rasional itu untuk menjangkau dia. Maka di usia sekitar 40 tahun gitu kan. Jadi ini ya, manusia itu diproses ketika dia lahir sampai sekitar usia 40 tahunan di sini, yaitu 40 tahun ada korelasinya dengan 40 minggu, sama-sama 40, itu usia matang. Maka di dalam Al-Quran ada doa anak berusia mencapai usia 40 tahun. Sampai di dalam peradaban ada istilah life begins at 40. Seharusnya memang usia 40 tahunan, ya 40 sekian, 40.
mendekati 50 gitu, itu di kepala 4 itu ada sebuah kelahiran baru gitu. Ada sebuah kesadaran baru, cara dia memandang kehidupan. Ada sebuah, jadi yang namanya scale of priority-nya berubah. Biasanya dunianya juga dikondisikan. Coba perhatikan gejolak-gejolak di keluarga, di rumah tangga, di karir, itu biasanya bermula di usia 30-an tahun. Karena dia untuk mempersiapkan memasuki usia 40 tahun. Jadi dipersiapkan alamnya juga. Ini sebuah nikmat Allah yang luar biasa gitu. Sehingga manusia, terutama pilihannya gitu, yang memang hatinya pernah suatu saat berteriak, mencari dia, dan Allah sambut dengan sebuah panggilan ini gitu. Nah, dalam konsep Al-Quran, sahabat-sahabat, kelahiran yang disebut kelahiran kedua, itu adalah kondisi ketika jiwa sudah terupgrade. Kalau kita lihat gambar 1 dan 2, yang berbeda adalah di gambar yang kedua, si jiwa sudah menyala, ada sirojan muniro, itu sudah ada api di dalam hatinya. Itu kalau yang dalam surat An-Nur ayat 35 dikatakan sebagai misbah, pelita di dalam zujajah, dalam bola kaca. Nah, itu di term lain adalah ini disebut dengan Ruhul Kudus. Hanya di dalam hadis, dalam Al-Quran ayat lain, ini dikodifikasi dengan istilah yang berbeda. Rasulullah berkata begini, hati manusia itu ada 4 macam. Ini sedih gitu bacanya sampai, oh ya Allah, belum sampai situ gitu. Tapi kita kalau tahu begini harus minta sama Allah gitu, menyadari kita belum aman posisi gitu. Cuma ada 4. 1 adalah qalbun ajrod, hati yang murni, di dalamnya ada sirrojan muniro. Ini hati seorang mukmin. Ini yang dibicarakan sahabat-sahabat. Hati yang begini, yang sudah kelahiran kedua. Nah, 3 hati lain itu dibagi menjadi hati orang seperti orang kafir, itu hati yang aghlaf, tertutup. Yang 2, ini berkaitan dengan orang munafik. Coba bayangin. Jadi kalau belum ada si rojan muniro di hati, pasti kategorinya kalau nggak termasuk kolbun aghlaf, kolbun mangkus, hati yang terbalik, atau hati yang bendua. Kalau hati orang kafir itu jelas dia membangkang agama, tidak sholat, tidak mau melakukan ya. Mungkin kita insya Allah tidak termasuk ini gitu. Tapi nah ini yang 2 ini justru bukan lebih aman, malah lebih bahaya. Karena yang 1 misalkan kolbun mangkus, itu hati terbalik, itu hatinya orang munafik. Artinya dia tahu kebenaran tapi kemudian berbalik mengingkari. Makanya azab buat orang munafik itu malah lebih berat buat orang dibanding orang kafir. Tuh di surat mana ya, saya sebutkan di sini nggak? Jadi orang munafik itu menempati kerak. Nah ini An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, sahabat-sahabat. Nah, yang dekat dengan munafik itu namanya kolbun tamaduhu madatan. Hati yang memiliki 2 unsur. Jadi nyampur. Ada iman, tapi ada nifak. Nifak itu unsur-unsur kemunafikan kecil yang tersembunyi. Ngeri ya. Jadi antara 4 itu saja hati itu manusia. Saya pikir kebanyakan manusia yang antara yang beragama ini mungkin dia menyangka sudah baik ya, beribadah, sholat, puasa, wow, tampak soleh lah. Cuma ada nifak di dalam. Selama dalam hatinya belum ada sirojan muniro, ya pastilah kategorinya antara mangkus atau tamaduhu madat, antara 2 itu. Ya, semoga kalau sudah ada keimanan ya, nah ini ya yang kita coba explore ya. Apa sih unsur kemunafikan gitu ya? Ini harus kita waspadai. Itu yang harus kita, jangan kita merasa nyaman, aman gitu. Wah, udah merasa sholat banyak, zikir banyak, merasa soleh, itu namanya waham kesolehan, merasa ma'rifat, tapi ternyata dia punya unsur kemunafikan. Sebenarnya parameter yang paling kentara adalah ya belum punya si rojan muniro gitu, belum ada Ruh Kudus dalam hatinya.
Ciri itu ada berjenjang ya. Jangankan sudah masuk Sirojan Muniro. Ketika bicara surat Al-An'am 125 tentang orang-orang yang dilapangkan hatinya, itu sahabat-sahabat bertanya, apa ciri seseorang itu dilapangkan hatinya? Kita belum bicara qalb ya, baru dilapangkan dada, sadar. Rasulullah bilang cirinya adalah dia sudah mulai berjarak dengan kehidupan dunia gitu. Kalau dulu tuh kehilangan sesuatu dari dunia bikin sedih banget. Sekarang mah biasa aja gitu. Kalau dulu kehilangan opportunity, waduh daunnya minta ampun gitu ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sekarang ya udah, nanti ada diganti lagi gitu. Kalau dulu di karir misalkan ditelikung, misalkan disusul sama orang baru tapi dia langsung naik pangkat, kita langsung panas gitu ya. Sampai bertahun-tahun kesalnya. Sekarang ya udah biasa aja. Kita coba tegakkan muamalah gitu ya, artinya kalau misalkan ada komunikasi yang bisa dilakukan, lakukanlah, cuma hati udah kerasa tuh, kita harus suluk itu an art of feelings, you have to feel it. Jadi iya ya, dulu tuh kayak gini saya kena banget, sekarang enggak begitu. Nah itu berarti sudah Allah dibikin jarak dengan dunia. Jadi apa-apa yang hilang dari situ biasa aja gitu. Kita punya rencana pasti ya, pengen ini itu, pengen mudik, pengen punya usaha atau dan sebagainya. Kemudian dibikin kandas rencana itu. Nah, derajat kekecewaan kita terhadap kandasnya sebuah urusan dunia itu bisa kita teropong gitu. Itu menunjukkan sejauh mana kita keterikatan kita terhadap itu gitu. Nanti naik lagi sahabat-sahabat, yang namanya dunia itu bukan sekedar harta gitu, sesuatu yang fisik. Tapi kemudian spiritualitas itu bisa dunia tahap berikutnya tuh. Tetap aja kok sebenarnya itu elemen dunia. Yang disebut dunia itu elemen selain dia, sebenarnya selain Allah Ta'ala. Seolah-olah spiritual, tapi sebenarnya itu sebuah attachment tersendiri. Ada contohnya, seorang sahabat tuh biasa sholat bersama Rasulullah di shaf yang paling depan. Karena memang ada hadisnya, keutamaan laki-laki itu shafnya paling depan gitu. Suatu hari dia telat ya, dan kemudian ada timbul dalam hatinya malu. Wah, aku telat nih ke bagian shaf belakang, ada rasa malu, dan hal itu hampir saja menghalangi dia dari datang ke masjid untuk berjamaah. Di situ dia paham, ternyata dia punya perasaan bahwa bergantung kepada posisi biasa soft di depan gitu. itu tuh jebakan dalam beragama. Contoh, kita biasa sholat tahajud misalkan ya, tanpa sadar hati kita bilang, wah saya ahli tahajud. Itu tuh nggak sadar hati kita bilang begitu. Begitu sehari dibikin sama Allah tertidur, nah kemudian kita gegelepokan gitu, seolah-olah itu bukan dari Allah juga. Padahal tidur dari Allah, dibuat tahajud dari Allah. Nah, jadi artinya kita tuh diajak oleh Allah Ta'ala melihat semua yang datang itu dari Dia. Kita bisa tahajud bukan karena kita rajin atau soleh, ya karena Allah bangunkan. Coba dibikin badannya rusak atau tertidur dan berat juga nggak bisa. Nah, di tahap lanjut kita selalu makanya harus mukhlishina lahuddin. Itu hak Allah. Hak Allah itu dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal adalah kita mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah kita. Kita sudah belajar ya, definisi agama itu semua 24 jam, nafas hidup kita, sikap hidup kita, respon kita menghadapi kehidupan, itu agama kita tuh, mencerminkan agama kita. Nah, jadi hari ini kita mau tafakur sejenak tentang kualitas-kualitas kemunafikan, sahabat-sahabat. Ini bahaya sekali. Ya, karena itu sangat tersembunyi. Yang menarik juga karena tersembunyi ini berkaitan. Jadi akar kata munafik itu sama dengan akar kata infak. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an, lihat konkordansi itu dicek munafik, nanti kemudian nyambung dengan infak. Menarik ini. Jadi secara tata bahasa itu sama-sama ada bersifat menyembunyikan. Jadi infak itu ada seperti gini, ada hak orang lain yang ada di kita, harta orang lain tersembunyi ada di kita. Makanya infak tuh harus dikeluarkan.
Zakat wajib ya. Infak itu kemuliaannya tinggi karena misalkan zakat kita udah selesai. Terus tiba-tiba ada saudara anaknya sakit, minta dibantu. Kebetulan ada memang. Nah, itu berarti sebenarnya haknya dia tuh. Tersembunyi nyampur di dalam harta kita. Andai kita paham ya. Memang urutannya di dalam Al-Qur'an tuh kan ada ya harta-harta infak tuh misalnya untuk orang tua dan lain sebagainya. Yang ada urutannya di dalam Al-Qur'an. Nah, mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an bicara tentang kemunafikan. Ya, kita lihat dari surat An-Nisa ayat 142, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Nah, ini salah satu ciri kemunafikan. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Nah, ini juga sholat juga luas ya. Kita ada sholat yang berupa ibadah yang khusus, tentu saja ini yang di highlight di sini adalah seperti itu. Cuma kemalasan ini juga harus dilihat. Kadang-kadang kita misalkan lagi asik meeting atau apa, azan bergema, itu respon hati dia, duh azan lagi, itu munafik tuh, hati-hati. Kita mesti istighfari respon hati yang seperti itu. Aduh, udah azan lagi, tanggung. Yang tahu kita soalnya. Itu halus sekali, tapi Allah Maha tahu. Ketika dipanggil, responnya lebih langsung ada keriangan gitu ya, dipanggil dan ada keberatan ketika dipanggil. Itu kita yang tahu kok. Coba. Nah, ketika ada menggerutu ya, ketika Allah memanggil itu istighfar. Astagfirullah, masih ada nifak berarti dalam diri. Keengganan ketika dipanggil sholat. Nanti itu munafik. Tahu kan bahwa Allah suka mencintai ibadah awal waktu. Ngerti, cuma ya itu. Orang munafik begitu, jadi tahu tapi ya nggak dikerjain gitu. Kadang-kadang melakukan sesuatu ria karena ingin dipuji orang, ingin dilihat, oh ya, oleh mertua, oleh society, oh biasa, oleh ibu-ibu yang lain misalkan ya, itu satu. Menjadi cermin buat kita ya. Alhamdulillah Allah kasih nih, nanti kalau azan ya, datang waktu sholat, hati diukur tuh, gimana? Dia gembira nggak menyambut panggilan itu atau masih ada keberatan? Nah, keberatan itu nih munafik. Masih ada benih-benih kemunafikan. Ya, ayat lainnya, misalkan surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 6. Ciri orang munafik lain, ia berprasangka buruk terhadap Allah. Ini juga halus sekali. Saya udah doa lama tapi kok nggak dikabul aja. Nggak ngomong sih hatinya, tapi Allah kan hati tuh dia nyaring. Allah Maha tahu. Malaikat nggak bisa nyatet hati kita, tapi Allah tahu. Aku udah gini kok begini ya Allah ya gitu. Kita lihat fenomena tertentu, kok Allah izinkan itu terjadi. Nah, itu prasangka buruk sama Allah. Begitu kita tangkap ada yang bergerak di dalam hati, istighfari langsung. Itu satu-satunya cara kita hedging risiko terkena azab, sahabat-sahabat, beneran ini. Jadi biasanya kalau kita lalai banyak istighfar, dibersihinnya dengan cara yang nggak enak, karena kebanyakan. Nah, Allah kan pengen membersihkan hamba-hambanya di dunia ini. Kalau orang beriman ya, kalau orang tidak beriman dibersihinnya nanti, cuma menyakitkan sekali setelah meninggal. Ya, jadi kita dengan harus ksatria, harus punya keberanian untuk ya Allah, silahkan. Nah, untuk hedging risiko seperti itu, pengalaman saya juga nih, biasanya kalau kurang istighfar teh suka banyak macam-macam gitu kejadian. Oh iya ya, kurang diistighfari gitu. Dan Rasulullah bilang istighfar itu membuka rezeki gitu. Jadi dalam bersamaan itu menutup rezeki tuh. Kurang istighfar, ada hadisnya. Jadi banyak-banyak istighfar. Rasulullah aja sehari 100 kali dengan kualitas istighfar beliau ya. Kalau kita mesti mungkin 10.000 kali ya untuk ngejar kualitas seperti begitu loh. Walau alam. Nah, jadi poin kedua, berprasangka buruk sama Allah. Ini berat. Di segala aspek.
Masalahnya kita mungkin, saya percaya sama Allah mulutnya ya. Tapi begitu ada seseorang menyakiti, ya, begitu ada kejadian yang tidak enak, kita mudah kemudian mencari scapegoat gitu. Jadi ada kambing hitam gitu. Itu secara tidak langsung menyalahkan Allah sebenarnya. Harusnya seorang salik itu begitu. Jadi gini, kalau dalam kitab Al-Mawaqif itu ya, An-Nifari, itu adalah, jadi Allah Ta'ala berbicara kepada sang imam dan dia catat gitu. Jadi ada satu kata begini kira-kira, ketika engkau melihat, jadi apapun yang datang kepada kita, kalau kita masih melihat itu, oh itu gara-gara si Anu, itu gara-gara moneter, oh itu gara-gara presiden misalkan. Dan kalau kita masih melihat objek-objek itu sebagai sang pengirim itu semua, kita sedang tidak melihat Allah pada saat itu. Padahal yang dia ajak adalah aku di balik semua itu gitu. Nah, itu. Jadi ketika kita berprasangka buruk terhadap seseorang, makanya prasangka buruk itu tidak boleh, ya, suudzon. Iya, karena sebenarnya kita telah berprasangka buruk terhadap zat yang menggerakkan orang itu, gitu. Secara tidak sadar memang, secara tidak sadar. Itu halus sekali, yaitu. Nah, ini juga patut kita kontemplasi panjang sekali. Nanti kita explore saja di bagian diskusi. Nah, kemudian ini hadis yang populer ya, sering baca tentang 4 tanda orang munafik. Kata Rasulullah ada 4 hal di mana kalau di dalam seseorang itu ada salah satu dari itu, berarti dia telah menyandang sifat munafik hingga ia meninggalkannya. Yang menarik nih, keempat-empatnya berkaitan dengan muamalah. Perhatikan, 1, apabila berbicara dia berdusta. Jadi berbicara itu kan pasti ada objek lain yang diajak bicara, ya kan? Cuma lisan ini ya tidak terbatas kepada apa yang mulutlah katakan. Kalau zaman sekarang yang namanya lisan itu apabila bikin komen dia dusta, nah itu juga sama tuh. Ya, jadi sekarang kan zaman sosial media. Atau misalkan dia kasih postur sesuatu yang sebenarnya bukan dia gitu. Dia cuma make that scene, cuma ingin dilihat orang dia adalah seperti itu. Itu bicaranya dia tuh. Apabila berbicara dia berdusta, itu munafik. Karena ingat, munafik itu dia menyembunyikan. Jadi dia nggak genuine gitu. Ada yang ditutup-tutup, dimasquerade, ada yang pakai gitu. Jadi nggak sidik. Tentu saja konsisten, lihat orang munafik mah kalau bicara dusta berjanji ingkar. Ya iyalah, jadi besok iya besok ditunggu nggak datang, nggak nelfon, nggak apa, berjanji ingkar. Jadi gimana ya, kata-katanya itu nggak bisa dipegang gitu. Kan itu berkaitan dengan kejujuran, ya, integrity gitu. Nah itu tentu saja apabila udah begitu bersumpah melanggar, ya samalah berjanji ingkar, sumpah melanggar, bicara dusta, ini satu nuansa. Dan apabila bersengketa curang, udah nggak bisa dipegang memang kata-katanya. Kemarin bilang oke dengan harga segitu gitu, tapi kan sekarang dia tentu punya dalil, berdalih sini situ, tapi kita tahu kok kalau ketika dicurangi sama orang atau enggak gitu ya. Jual handphone, misalkan ini bagus kok, bagus, atau jual mobil, ini nggak pernah tabrakan padahal baru didempul, kan curang. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kenifakan, sahabat-sahabat. Ada sesuatu yang kita tutupi, kita tahu ya, kita tutup. Contoh sederhana, misalkan ibu tuh suka ngajarin anaknya bernifak, kalau punya memunafik dengan tidak sadar, misalkan, kalau ada telepon dari itu bilang mama nggak ada. Itu juga hati-hati tuh. You are there, kita ada di situ, si anak langsung bilang kok aku diajak bohong ya. Nah, itu jadi dia akan begitu juga, karena kita nggak apa adanya sih gitu. Memang tidak mudah sih kalau
in reality kadang kita akan di-challenge karena berkata apa adanya atau bersikap apa adanya itu menuai konsekuensi tertentu gitu. Tapi itulah makanya harus berani dalam menegakkan hak-hak Allah. Karena ini taruhannya ya kesejahteraan hidup kita ya, hajat hidup kita lahir batin, dunia dan akhirat gitu. Jadi kita sudah lihat ada nuansa kemunafikan tuh dari awal kita lihat tuh. Dari Al-Quran bicara apa tentang munafik, kemudian hadis bicara apa tentang sifat-sifat munafik. Dan terakhir, kita lihat contoh-contoh lain ya. Dikatakan di sini termasuk nifak kata seorang ulama apabila seseorang memuji seseorang pada dan kita sadar bahwa saya itu bukan saya misalkan, tapi dia menakjubkannya gitu yang demikian. Misalkan di kantor ya, wah ini tuh dapat achievement awards gitu. Nah, padahal dalam diri dia tahu sebenarnya yang kerja bukan saya tapi orang sebelah misalkan ya. Tapi dia take that ini gitu, dia ambil, dia mengklaim pujian itu munafik, itu nifak. Sama kan, ada yang disembunyikan di situ, nggak jujur dia. Kan kalau jujur dia bilang, oh bukan aku nih, pujian ini untuk dia, karena dia yang menemukan formulanya gitu misalkan. Jadi kalau kita dipuji sesuatu, aduh kok bagus, tapi sebenarnya keadaannya nggak begitu. Dan kalau kita dalam hati, alhamdulillah atau ya hati ya yang bisa. Tapi kalau kita ambil pujian itu dan kemudian berujub diri dengannya, itu nifak. Kemudian contoh lain ya, Ibnu Umar berkata, jadi ketika orang berada di hadapan para penguasa, kemudian kalau lagi di depan gubernur, misalkan ya, di depan presiden, oh ya betul Pak, benar. Begitu di belakangnya bilang, kacau dia kan. Atau di belakang bos gitu ya, di depan bos dia, oke Pak, ini bagus. Di belakang dia, wah itu gimana posisinya kemana itu. Jadi bendua gitu, di depan ngomongnya begini, di belakang ngomong begini. Kadang kita juga bertemu tuh dengan orang-orang seperti itu. Di hadapan kita bicaranya baik-baik, tapi di belakang kok kenapa nggak bilang pada saat itu? Misalkan ya itu, hati-hati. Kita nggak enak ya dibegitukan. Coba bayangkan Allah. Begitu sabarnya gitu. Sholatnya, kalau pas sholat mah soleh gitu ya. Di luar sejadah, aduh, baragajulna. Gitu. Tapi Allah, ya, sabarnya luar biasa. Nah, itu termasuk nifak, kata Ibnu Umar. Jadi, itu ya, kalau kita bicara ini, 4 jenis hati, pengetahuan Al-Quran, suluk, ya, membawa kita pada sebuah a bitter truth. Well, I have to say gitu, kita harus tahu ini is a bitter truth, bahwa cuma ada 4 macam hati. Hati yang selamat itu adalah hati yang di dalamnya kolbnya sudah menyala api, itu sirojan muniro, itu yang harus kelahiran kedua. Coba bayangkan. Dare I to say gitu, berani saya bilang gitu, bahwa kita belum selamat posisinya. Kebanyakan kita. Sangat sedikit makhluk di bumi ini, manusia, yang hatinya punya cahaya begini, sinar. Tapi kan kita nggak boleh putus harapan, sahabat-sahabat. Allah tuh bagi dia kun fayakun. Walaupun secara teori misalkan nih usia 40-an gitu ya. Nggak apa-apa, sekarang kan banyak yang bertanya, gimana ibu sekarang sudah 60 tahun. Ibu sudah punya kesadaran begitu saja, sudah punya keinginan untuk taubat, itu sesuatu hal yang besar. Sebagian besar orang boro-boro ingat mau taubat gitu ya, boro-boro sholat. Ya, banyak di belahan dunia lain. Nah, ada hadis yang untuk membesarkan hati kita. Sebenarnya riwayatnya banyak ya yang mirip dengan itu. Contoh, ada tuh dulu kisah tentang orang yang menjagal 99 orang gitu ya, ingat ya? Berdosa banget. Tapi di akhir hidupnya ada gerakan hati dia untuk bertaubat gitu. Dia mencari ulama sana sini, kalau tidak sesuai dengan apa yang dia cari, ekstrim ini orang, dibunuh orang itu. Hingga kemudian dia mati ketika dalam perjalanan mau ke ulama yang lain. Di situ malaikat pencabut
nyawa, malaikat surga dan neraka berseteru di dalam riwayat itu. Ini orang ke neraka, kata orang malaikat yang mau, karena dia pembunuh sadis gitu ya. Terus kata malaikat lain, enggak, aku disuruh mengangkat dia ke surga karena dia punya taubat. Nah kan bukti malaikat cuma melihat hal-hal yang ini. Kemudian ya udah, kalau begini bagaimana kalau kita hitung saja supaya adil? Ini tempat dia meninggal itu lebih dekat ke tempat dia maksiat atau tempat dia mau memulai kehidupan yang baru. Jadi mau diukur tuh lebih dekat kemana. Di dalam suatu riwayat dikatakan sebenarnya jenazah itu masih lebih dekat ke tempat dia maksiat. Dengan izin Allah, si bumi dibikin bergerak. Jenazahnya bergerak mendekati tempatnya sehingga dia masuk surga. Gitu. Ini salah satu riwayat yang menggambarkan rahmat dia, rahmatku mendahului azabku, kata Allah Ta'ala. Jadi itu juga yang di dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal itu ya, tentang hak-hak Allah. Jadi ada sahabat yang bertanya, apa Rasulullah hak Allah? Kita mesti tahu hak Allah ya. Dan kita mesti tahu hak kita. Jadi berdasarkan Rasulullah bilang, hak Allah itu adalah dia berhak untuk kita mengabdi kepadanya dengan tidak menyekutukan sesuatu pun selain dia. Itu berat. Coba. Itu dengan kata lain tuh la ilaha illallah kita mesti di-upgrade terus tuh. Sekutu selain dia, coba bayangkan. Coba renungkan. Ilah itu kan sesuatu yang mengatur kehidupan kita. Sesuatu yang kita anggap mendatangkan kekuatan, rezeki. Kita mudah masuk dalam pitfall, ya, dalam perangkap ketika menganggap usaha kita, kepandaian kita menjadi ilah. Saya menjadi begini misalkan karena saya pandai, saya aman karena suami. Jadi yang menjadikan pemelihara dirinya mungkin dalam hatinya bukan Allah. Mulutnya sih bilang Allah, cuman hati nggak bisa bohong. Ketahuannya apa? Ketika hal-hal itu diambil, usahanya kolaps, ya, gulung tikar. Coba sejauh mana? Jadi cara untuk ngetes itu sesuatu itu menjadi Tuhan kita atau tidak, adanya membuat kita membuncah bahagia tak terhingga. Tidak adanya, ini satu koin dari dua mata sisi uang yang sama. Ketika tidak ada itu kita seolah-olah tak berdaya. Berarti kita tidak sengaja sudah menyandarkan diri kepada itu. Allah Maha tahu. Cuma kita nggak tahu. Kalau Allah tahu, makanya ujian itu sebenarnya bukan untuk dia, karena Allah sudah tahu kondisi hati kita seperti apa. Tapi kita butuh diuji. Makanya untuk orang beriman, ujian itu wajib. Karena kalau tidak begitu nggak kelihatan. Dia sedang membangun diri dari apa? Begitu datang api, dia pikir udah membangun rumah yang kuat dari batu bata, ternyata itu kertas gitu, kebakar semua. Kan yang bisa membedakan diri tuh. Ketika sesuatu itu diambil, kita bisa merasakan derajat kemelekatan itu di dalam hati kita, sahabat-sahabat. Gitu, ya. Udah kita eksplorasi dengan diskusi ya di sini. Silahkan kalau ada yang mau mengirim chat atau pengalaman pribadi tentang menghadapi gejolak-gejolak nifak ini. Barangkali ada juga pengalaman-pengalaman pribadi. Silakan boleh angkat tangan atau langsung di-unmute aja speakernya. Assalamualaikum, Teh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil nih. Oh, kecil ya? Halo? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, Teh. Ini mau bertanya. Mm-hmm. Tadi kan dikatakan bahwa Sebentar, Teteh Mbak. Siapa sampaikan nih ya? Wilma. Oh iya, ya, oke. Nah, tadi kita ngebahas tentang ciri-ciri orang munafik. Yes. Ada satu hal yang ingin ditanyakan. Jadi, misalnya kita itu kan kadang-kadang kalau ngobrol sama keluarga atau teman gitu ya, kadang-kadang kita di obrolan itu ada kata-kata
oh iya nanti ya kita coba carikan info tentang itu misalnya, atau oh iya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya misalnya gitu ya. Itu apakah dikatakan sebagai ciri orang munafik juga ya kalau seandainya ternyata hal itu tidak jadi kita wujudkan? Karena kadang-kadang kan kita niatnya menjaga hubungan baik atau berbahasa basi. Jadi kita bilang hal seperti itu dan tapi ternyata kenyataannya besoknya kita mungkin lupa atau kita punya kesibukan lain dan rasanya hal seperti itu sering terjadi pada saya atau orang-orang di sekitar yang kadang-kadang itu terlupa seperti sama kita gitu. Kira-kira gimana ya Teh ya? Iya, makanya dikatakan innama a'malu binniyat. Sesuatu yang kita lakukan, kita katakan tergantung niatnya. Tentu kalau niat di awal, ya nanti saya carikan, kalau mau tahu, kita berniat, ya mau emang, tapi kalau lupa ya gimana ya, bukan berniat, harus diingatkan saja. Cuma ada ya, kadang-kadang orang yang bilang, iya nanti, cuma bilang, hanya for the sake of, supaya selesai itu conversation. Gitu. Sebenarnya dalam hatinya nggak niat sih, nyariin gitu. Hanya untuk di depan dia, di depan yang lain, kebetulan nanyanya dia di depan orang banyak, biar oke gitu, iya gitu. Padahal dia, nah itu niatnya dia yang tahu sebenarnya, masing-masing tahu. Gitu. Kalau di awal niatnya membantu tapi lupa, ya saya pikir bukan munafik ya, itu ya lupa. Iya, Itu soalnya kan begini ya niat, Teh. kita niat membantu. Kan misalnya kasusnya kadang-kadang gimana ya? Mungkin kalau dulu kita kan kalau ngobrol sama orang tuh kan ketemu langsung ya. Jadi kita kalau ketemu itu kayak fokus gitu kan. Tapi kalau di zaman sekarang ini kan kita udah chat, telepon, chat, nanti ada DM, ada email gitu kan. Terus habis kita sibuk di dunia maya, kita kembali ke dunia nyata kita yang dengan anak-anak, dengan keluarga, ternyata udah sibuk dan kita tidak mencatat hal itu gitu. Gimana gitu kira-kira? Rasa-rasanya kok pas Tetesa bilang tadi kok, waduh kayaknya ada deh hal-hal kayak gitu yang terlewat dan terlupakan. Apakah itu jadi ciri orang munafik juga gitu? Iya, saya pikir kalau niatnya memang sekarang kalau ingat langsung dilakukan gitu aja, itu lupa gitu ya, itu lupa. Jadi niatnya memang bantu, cuma lupa gitu aja gitu. Saya pikir begitu ya. Jadi, kalau munafik itu dia benar-benar, jadi apa yang dia katakan berbeda. Dia berkata itu dusta. Jadi misalnya, iya saya bantu, tapi dalam hatinya, enak aja dibantuin, saya dulu aja aku nggak dibantu. Misal gitu, ada tuh kayak begitu. Gitu. Tapi kalau apa yang kita katakan sesuai dengan hati kita, nah itu loh. Jadi dalam agama tuh kita dituntut akhlaknya tuh untuk, karena kita ya mendekat dengan Zat yang Maha Suci. Apa-apa yang dia katakan, kalau Allah berkata A, itu sesuai dengan isi hatinya. Kalau Allah bilang, ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan kabulkan, ya itu sesuai. Nggak mungkin di luar itu. Gitu. Nah itulah. Jadi kita dituntut untuk bisa sesuai dengan itu. Walau alam. Gitu ya, Mbak Wilma. Iya, ya. Mengerti Teh. Terima kasih banyak Teh. Sama-sama. Silahkan. Berikutnya, ayo, ya ada yang kirim lewat chat. Mbak Ayu, langsung aja Mbak Ayu. Kamu pakai kirim chat segala. Ayo silakan Mbak Ayu. Halo, Mbak Teh Ayu. Gimana, masih di Wageningen ini? Masih. Oh, masih kerja di sana? Masih. Sip. Mungkin ini lockdown malah tambah ini ya, banyak tambah kiriman, tambah rame. Betul. Iya. Silakan Mbak Ayu, nanya apa nih? Ya itu tadi. Berat nih pertanyaanmu. Coba nanyanya jangan yang susah-susah. Coba ya nggak apa-apa. Emang sidang Teh. Iya. Coba. Kumaha. Apa sih? Itu apa berkaitan dengan cahaya? Yes. Kalau apa sih? Hati sudah pokoknya kalau hati bercahaya itu kan melakukan kebaikan gampang. Iya kan Teh? Iya. Nah, pokoknya karena lately saya mungkin karena capek atau apa jadi kayak ngerasa apa sih, males gitulah gitu. Nah, saya ngerasa
tapi ya mungkin dalam hidup tuh cahaya akan meredup. Ya gitulah pertanyaannya. Gimana buat cahayanya hadir Senantiasa kembali. berpijar gitu. Iya. Iya, betul. Betul. Jadi Itu iya, dia. makasih Mbak Ayu. Jadi dalam dunia suluk itu ada yang dikatakan dengan makom dan ahwal. Ini agak delicate gitu. Harus dialami sih ya. Jadi makom itu iman dalam hadis tuh kadang dia naik turun. Yazid wa yankush. Naik turun. Allah bikin begitu desainnya. Karena untuk kesehatan kita. Seperti siang malam ya. Rotasi itu 24 jam. Itu yang paling sehat buat bumi. Di planet lain lebih dari itu. Siang jadinya panas banget. Malam jadinya dingin banget. Yang paling ideal ya begini. Rotasi 24 jam. Dan posisi matahari segini. Terlalu dekat panas ya. Terlalu jauh jadi membeku. Jadi gini. Intinya Allah itu membuat apa yang naik turun itu sebagai suatu pengkadaran dari kita. Kalau Ibnu Atha di dalam Hikam mengatakan hal itu adalah supaya itu hati kita tuh ditingkatkan keikhlasannya. Yang kita cari harus Allah, bukan amalan itu, ya, bukan bahkan pencapaian spiritual itu, gitu ya, bukan bahkan kebahagiaan itu. Karena buat orang yang mencari Allah, kata Umar kayak begitu, nggak masalah buatku, Allah membuat hatiku bahagia atau senang, aku dibuat sakit atau sehat, ya jadi langsung lihatnya sama Allah. Kadang-kadang kita dikasih hati nggak enak nih, tapi kita lihatnya ini Allah, aduh Allah lagi ngasih ini nih sama hati, gitu. Nah jadi gitu. Kalau makom tuh bisa naik turun, tapi ahwal itu karena itu sudah berkaitan dengan kedekatan kita dengan Allah. Makin akrab kita sama Allah, makin stabil itu. Jadi doesn't matter. Mau cahaya, mau gelap, dikasih nggak masalah. Nggak masalah. Karena hati yang merasa kedekatan hati, nah itu. Makanya harus dibangun dalam suluk itu. Karena kita berjalan ingin mendekat kepadanya, harus sampai terus kepada nggak masalah. Mau banyak duit, mau ini, mau pandemi, mau enggak, mau musim gugur, mau musim panas. Yang dia lihat bukan itu fenomena, tapi tangan yang mengirim itu semua dari siapa. Karena makin dia cinta dengan dia, itu yang lain udah nggak lihat kiri kanan deh. Nah, masalahnya dulu kita belajar ya, namanya Shirathul Mustaqim, itu adalah jalan yang kiri kanannya penuh dengan distraction. Pintunya juga nggak ada, cuma ada tirai yang melambai gitu. Jadi mudah kita sibakkan. Dalam hadis dikatakan ada satu penyeru, yaitu datang harus jalan terus itu menuju Allah begitu. Akan selalu banyak distraction di dalam kehidupan untuk menguji keikhlasan kita. Contoh ya, di dalam dunia suluk tuh biasanya ada orang saum kemudian dapat pencerahan, terus dia jadi bisa ngobatin gitu. Itu sering itu, kalau bisa ngobatin itu bukan hal yang aneh, karena kadang-kadang si daun-daunan tuh bisa ngobrol sama dia gitu ya, atau menceritakan saya bisa begini gitu ya, dia bisa punya karomah tersendiri. Tapi kalau dia hanya tertawan di situ dan menjadi ahli mujarobat, sebenarnya bukan itu yang Allah cari. Dia jadi sibuk aja kayak begitu ya itu ya. Jadi Allah akan memberi anugerah along the way. Tapi buat pencari Allah, anugerah cuma dilihat and then dibuang lagi, and then buang lagi. Karena dia cuma cari sang pemberi anugerah, bukan anugerahnya. Nah, itu anugerah. Cahaya dan kegelapan itu adalah juga fenomena makhluk yang dia dan situasi yang dia berikan supaya stabil. Bangunlah keakraban hati kita dengannya. Jadi itu fenomena, it doesn't matter. Yang kita lihat Allahnya. Kadang redup, iya, nggak apa-apa ya Allah, gitu. Jadinya, jadi seru aja gitu karena Allah mah selalu ada. Baik itu dalam kegelapan, yes, mau kegelapan, mau apa, dia selalu ada. Aku, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi. Coba gimana imajinasi kita? Apa yang lebih dekat dari urat nadi? Nggak ada yang lebih dekat selain itu. Nah, tapi bagaimana itu kita membumikan kata-kata itu sehingga dia berimpak kepada diri kita ketika kita down, ketika kita sedih, ketika kita bete gitu ya, ketika kita lagi bosen, how to
ya supaya muncul lagi itu. Nah, saya pikir itu memang PR kita semua. Dari semua hal yang dia berikan, bangunlah keakraban di situ. Kalau kata seorang sufi, bahkan perkara engkau meminta garam gitu ya. Ketika kita masak nih, tambah garam apa enggak ya? Ngobrol tuh sama Allah, ajak dia ngobrol. Ya Allah gimana nih? Kita tambah garam apa enggak nih? Nah, itu enak itu. Ajak lagi di supermarket, yang bagus yang mana ya Allah ya? Yang ini apa yang ini gitu. Nah, kalau dia sering diajak begitu akrab, Mbak. Di semua hal. Apalagi pilihan yang jodoh yang mana ya, itu mah udah jelas ya, kita udah istikharahnya waduh sampai ya. Nah, tapi begitu loh Allah, dia karena sebenarnya dia ada gitu loh, dia hadir, cuma kita sering nyuekin beliau gitu. Nah, ketika kita mencoba hadir di dalam kehadirannya, tentu akan dia balas dengan sebuah ketetapan hati, sebuah kelapangan hati. Dan sebenarnya yang dia ingin berikan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Cuma kita tuh sering terlena dan sering tertipu dengan menginginkan objek-objek yang KW3, KW6, KW. Menurut kita tuh bagus, kata Allah, aduh cuma kayak gitu, kata Allah gitu ya. Aku tuh mau kasih yang lebih bagus, yang paling bagus. Cuma akal kita kan belum nyampe ke situ. Gitu Mbak Ayu. Jadi hati ya akan dibuat begitu, semata-mata cuma satu, kita nyari siapa. Akan dibuat begitu. Selama ayat Qur'annya gini, ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati. Jadi zikir itu ada sebuah nyambung hati itu. Nyambung. Tidak hanya sekedar subhanallah, subhanallah, tapi nggak ada kenyambungan hati. Nggak, itu ya zikir cuma di lisan. Yang kita inginkan zikir itu ada dalam hati, juga berbuat perbuatan, walaupun sibuk, sampai ada kisah ya, seorang ulama, saking dia ahli zikir, suatu hari dia tertidur, si tasbihnya teh gerak sendiri gitu. Jadi artinya gini, kekuatan ini bicara Siti Fatimah, ya Fatimah ya, anaknya Rasulullah. Itu kan kekuatan zikir juga yang bicara. Suatu hari beliau ngadu sama bapaknya, wahai ayah, dia ngerjain pekerjaan rumah tangga yang demikian berat gitu ya. Kalau dulu tuh bikin roti kan si ininya harus digiling pakai batu yang besar. Terus Fatimah memperlihatkan tangannya yang rorombeheun gitu, mesinnya pecah-pecah. Wah, udah sakit ya. Kita aja kalau musim dingin ini pecah dikit tuh sakitnya minta ampun. Ini banyak banget. Udah keras gitu. Rasulullah sampai memegang tangan anaknya, kalau nggak salah sampai dicium gitu ya. Ini tangan yang mulia. Terus kata Rasulullah begini, mau aku beri sesuatu yang lebih baik, karena dia ingin pembantu, maksudnya minta sama bapaknya. Bapaknya kan khalifah, pastilah gampang kalau minta sama Abu Bakar atau Utsman pasti dikasih gitu. Aku beri sesuatu yang lebih baik dari itu. Dikasih ini zikir. Kamu zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang terjadi di riwayat itu, gerindanya jalan sendiri. Itu mirip dengan cerita sang ulama tuh yang tertidur, tasbihnya jalan sendiri. Kekuatan zikir. Sahabat-sahabat, dunia kita tuh jalan sendiri. Percaya apa enggak? Apa sih? Usaha, ya. Itu gerinda kita. Anak-anak, konflik rumah tangga, apapun di sekitar kita, yang kita tuh suka playing God gitu ya, pengen ngulik sendiri. Aku ingin bereskan konflik dengan tetangga, konflik dengan apa. Itu dunia-dunia kita yang kita tuh sampai pecah-pecah tangan kita ngurusinnya, cuma bukan tangan ini atau atau hati kita ngurusinnya gitu ya. Terus kuncinya satu, kembalikan sama Allah, zikir. Itu apa ya? Ajaib tuh bisa bergerak gitu. Dengan hal yang kita tuh kalau kita put the same effort 100 tahun pun nggak akan selesai itu. Seumur hidup kita ngurusin itu nggak akan selesai. Tapi buat Allah, sampai kita tidur pun itu berjalan. Buktikan itu. Buktikan, itu ajaib.
Nah, sebagai penutup misalkan contoh ya, suatu hari Ibnu Arabi itu ya, ulama besar, menulis buku yang luar biasa, magnum opus. Itu menunjukkan, kamu ingin tahu bagaimana ilmuku, apa namanya, aku mendapat ilmu gitu. Itu kan kitabnya ribuan gitu ya, jilidnya. Dan dia mendapatkan, begini cara aku mendapatkan ilmu katanya. Dia menunjukkan musolanya, dan dia duduk bersimpuh berzikir semalaman, turun ilmu-ilmu. Nah, itu maksudnya penekanannya adalah kita tuh kadang itu ya, kita perlu momen kita berdua dengan Allah Ta'ala. Makanya sebenarnya seruannya tuh ada di sepertiga malam terakhir. Itu untuk kita butuh bantuan kan dalam hidup ini. Kita butuh the invincible hands gitu. Kita butuh lonjakan yang tak terduga dalam kehidupan. Nah, sebenarnya kunci-kuncinya jelas gitu. Kunci-kuncinya dekat. Dia maha dekat, kita selalu minta kapanpun, tak perlu pakai pulsa, nggak perlu harus abonemen, ya kan? Minta gitu. Cuma kadang kita tuh suka kurang meningkatkan komunikasi gitu. Kalau kita presentasi sama bos atau apa tuh disiapkan lama-lama, tapi ketika kita ingin mengaturkan apa ya, hajat hidup kita, kita kurang bisa untuk merayu dia gitu. Dan rayu dia dengan yang paling baik mendatangkan rahmatnya adalah dengan menyebarkan rahmat juga gitu. Jadi kepemurahan. Itu hal yang paling efektif meraih perhatian Allah Ta'ala gitu. Gitu. Teh Yan nih lagi on nih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuh kelihatan mic-nya bergerak. Iya, soalnya sambil jalan lagi ganti popoknya Ade Fatimah. Alhamdulillah. Gimana Teh? Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. kita bicara hari ini topiknya tentang munafik ini. Barangkali ada hal-hal yang mau di-share. Berat, betul. Aduh, berat ya Allah. Berat ya itu up and down ya Teh ya. Cuman cuman bisa ngarep Allah selamatin aja di setiap situasi. Karena memang memang nyadar diri nggak sanggup kalau sendiri menggantungkan kekuatan sendiri gitu. Betul. Situasi kan terus berubah ya Teh ya. Panggungnya settingannya diganti-ganti terus tiap hari sama Allah kan. Kadang betul-betul ya itu yang tadi yang kena banget, ada rasa malas gitu. Aduh adzan. Nanggung. Aduh ini nanggung, si ini lagi itu gitu, nanggung. Nah itu semoga Allah selamatkan selalu. Kadang dengan pas melafadzkan astagfirullah dengan rasa gemes gitu Teh. Itu juga kan nggak bagus sebetulnya ya. Pengennya ya ngalir ikhlas gitu. Ya mohon doanya lah Teh. Iya, sama kita semua bertahap ke sana gitu. Yang patut kita syukuri adalah kita diberi oleh Allah ilmu ini gitu. Jadi oh iya ya ternyata. Jadi istighfarnya lebih dalam. Begitu astagfirullah hari ini saya masih begitu. Jadi beda tuh kalau sekedar astagfirullah bayangan kemana, tapi begitu kita tahu istighfar dari hati yang menyesal betul itu ya itu maksudnya. Ya, Teh Dian, selamat melanjutkan aktivitas nih, kewajiban. Hatur nuhun. Alhamdulillah, sing sehat semua ya. Alhamdulillah. Iya, amin, alhamdulillah. Terima kasih nih. Terakhir nih, sebelum kita tutup, Teh Lin, kemarin kirim pesan yang menarik itu. Iya, Teh, Masya Allah. Gitu. Gimana? What happened?
biasa kan pengulangan ya, pengulangan apa? Pengulangan pelajaran itu. Selalu kan kadang kalau misalnya sudah selesai dalam satu gelarannya hari ini, alhamdulillah sudah terlewati dan rasanya alhamdulillah terasa ringan gitu ya. Jadi kan dalam rasa itu ada alhamdulillah, oh bisa ya gitu. Jadi sudah ada rasa merasa sudah gitu. Iya, iya. Nah, ketika diulangi lagi ternyata itu dibalikin lagi ke 0 gitu. Oh, ternyata belum sabar. Belum gitu. Jadi intonasi masih kadang-kadang naik gitu. Yes. Dan padahal sama sekali tidak pernah ada niat dalam menjawab suatu pertanyaan itu dengan intonasi yang meremehkan atau dengan marah gitu ya, tidak. Tapi ternyata ditangkap oleh pihak lain, ternyata oh kamu marah gini kok intonasinya begitu gitu. Oh, Masya Allah, ternyata saya pikir saya sudah. Nah, merasa sudah itu ternyata untuk saya harus diperbaiki gitu setnya. Setnya itu perbaiki supaya tidak merasa sudah gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi itu kaget juga begitu ya diberikan teguran seperti itu, sholat duha dikasih itu ayat itu. Ternyata memang harus belajar lebih melepaskan. Boleh disebutkan ayatnya Teh biar semua, kan kita lagi belajar Al-Quran semua nih. Iya, kemarin itu yang di surat berapa ya? Sebentar. Yang bahwa pasangan kita itu untuk tidak sebentar saya tulis, saya catat itu di surat At-Taghabun, yaitu surat yang ke-64, ayat ke-14 dan ke-15. Di mana anak-anak dan pasangan kita itu adalah hanya titipan ya, gitu. Jangan sampai kita terlenakan dan bukan tanggung jawab saya juga sih ternyata ya. Tanggung jawab saya Rasulullah aja tanggung jawabnya mengingatkan. Ya, saya mau apa gitu, maksudnya saya merasa kok saya belum bisa merubah dia gitu. Nah itu kan artinya saya masih punya itu, rasa. Iya Kan masih punya Wah, rasa berat yang, itu, jangan gitu. Ya betul. Jangan terperangkap di situ. Role gitu. Ya. Nah itu, iya betul. Ya. Ini terjemahannya nih, auzubillahiminasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Exactly. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi harta dan anak-anak cobaan semuanya. Harta juga termasuk intelijensi kita, kemampuan kita, kebisaan kita, potensi kita, cobaan. Semua hanya cobaan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Teh. Ya, itu. Nah, nyambung itu. Jadi sebenarnya qalbun ajrad itu dikatakan, itu biasanya kan hati yang murni ya. Kenapa dia bisa murni? Karena sudah melalui proses tajrid. Namanya tajrid jadi ajrad. Tajrid itu proses apa coba? Dikletekin tuh, ditanggalkan. Coba bayangkan. Proses penanggalan. Hal-hal yang tidak murni ditatah gitu. Tok, sampai si kolbnya tuh jadi murni. Kalau sudah murni, dari dalam curing, jadi ada cahaya, jadi apinya menyala. Nah, hidup kita, kalau kita kembali sama Allah dan kalau kita dipilih kembali gitu ya, untuk orang-orang yang beriman akan dipenuhi dengan proses tajrid, ditanggalkan. Semua yang tidak pas diganti. Dari mulai pasangan bisa diganti tuh, ya.
Tapi ini nggak usah jadi motivator, jadi motivasi. Bukan itu maksudnya. Pasangan tuh maksudnya luas. Dalam pemikiran saya maksudnya diganti itu bisa aja dalam bentuk fisik yang sama, tapi ya betul. Jiwanya itu diperbaiki dengan lebih baik gitu. Kan beberapa orang ya, betul, ini luas sekali soalnya, luas sekali. Jadi beberapa orang memang misal pernikahannya diselesaikan, and then diganti dengan pasangan lain. Cuma pasangan juga dalam bentuk pekerjaannya diganti, itu pasangan pekerjaan, pasangan lain gitu ya. Ada kegiatannya diganti dan kondisi pasangan kemudian dipergantikan juga. Itu pasangan. Jadi dimensinya dalam sekali gitu. Dalam tapi artinya semua itu proses penanggalan. Kalau kita paham bahwa itu sebagai sebuah treatment ilahiyah, and by definition itu nikmat, sahabat-sahabat. Sabar aja. Sabar. Makanya sabar, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Udah, balik lagi itu. Ya, jadi silahkan setelah ini kita tutup, jelang itu semua proses tajrid di dia, Allah Ta'ala. Semua itu ditanggalkan. Jadi dalam Islam itu ada hukum kisos. Ya, kisos itu hukum, sebenarnya hukum yang luar biasa. Jadi kalau kita kan suka anggapnya, cuman hukum potong tangan atau apa. It's more than that. Ini masalah pemurnian. Kisos dalam kehidupan kita, secara praktis, kecintaan kita yang berlebihan terhadap sesuatu yang itu tidak hak itu dipotong. Kita suka sama benda itu, dibikin hilang itu. Gitu ya. Itu Kang Zam tuh Tehelin beberapa kali tuh. Ketika dia tahu ya, dia sangat cinta tuh sama anak kecilnya itu. Allah tahu ya, maha cemburu. Dibikin jatuh di depan beliau. Di depan matanya dibikin brok itu, kena kepala, digituin. Nah, itu kalau Allah sudah cemburu, kalau itu buat orang yang dekat sama Allah tuh ya, setiap lirikan mata kepada yang lain itu mengundang azab. Di dalam An-Nifari dikatakan hati yang sudah melihat Allah itu menjadi bejana malapetaka. Ya, that's for the next. Tapi buat kita seminimalnya beginilah. Nikmati semua hal yang Dia hadirkan, sepahit apapun itu. Masalahnya kalau senang mah dengan masalah ya. Yang susah itu ya kalau itu sulit, kalau itu menggerus hati, bikin makan hati. Nah, ketahuilah kalau kita sudah kalau soalnya kita kan orang-orang yang sholat. Di dalam sholat itu setiap kali kita berikrar, coba dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Udah gitu bilangnya sesungguhnya hidup matiku untukmu. Nah, Allah langsung menyambut. Nah, sambutan itu yang kita harus siap. Tadi itu kalimat yang cerita tentang yang Abu Bakar diberikan gelap dan terang pun dia tetap melihatnya dari Allah gitu. Ya, Umar. Nah, pada saat kejadian yang tidak enak pun saya berusaha ini pasti kesalahan saya gitu. Ini pasti datangnya dari saya, kalau sesuatu yang tidak enak pasti datangnya dari saya yang Allah tunjukkan gitu. Kesadaran itu ternyata butuh waktu ya untuk bisa menyadari itu sampai si rasa itu bisa tenang gitu, sampai si rasa tidak bergejolak lagi gitu. Memahami itu ternyata butuh waktu juga dan diulang-ulang. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti sekarang kita tahu kadar diri kita segitu. Biasanya Allah ulang tuh. Kalau belum lulus terus diulang. Sampai kepada ketika, makanya dikatakan sabar itu pada pukulan pertama. Jadi kita tahu sabar apa enggak, itu respon kita 1 detik setelah itu, sepersekian detik, itu menunjukkan kondisi hati kita. Kalau misalkan butuh jeda waktu, terus kemudian, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya di antara jeda waktu itu masih belum sabar. Gitu. Makanya, kata Rasulullah, kalau misalkan ada perkara, misalkan kita mendengar berita yang tidak enak, terus kemudian kita, nah itu tuh kita sambil mukul paha kita, itu nggak sabar sebenarnya. Cuma kelihatan terproyeksikan gitu dalam gesture kita. Halus ya. Tapi kita harus belajar tuh hal-hal yang halus seperti itu. Nah, semoga bisa
menambah bekal kajian kita hari ini tentang aspek-aspek kemunafikan yang wajib kita waspadai. Ya, sebagai recap adalah misalkan hati yang berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, kita malas beribadah kepadanya, atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Itu adalah benih-benih kemunafikan yang bahaya. Kalau kita meninggal, sahabat-sahabat, na'udzubillah, masih membawa itu kebakar. Sebelum meninggal pun sebenarnya udah kebakar kita dalam fenomena kehidupan. Apinya tuh berupa rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, rasa tidak legowo, belum bisa memaafkan. Itu sebenarnya bentuk-bentuk hati yang membuat diri dalam neraka sesaat. Seandainya itu tidak hilang, seandainya Allah tidak maafkan, kita pindah ke alam lain, dalam keadaan itu, nauzubillah min dzalik. Jadi semoga, ya, mumpung ada waktu nih, masih ada nafas, kalau bilang taubat, buka pintu-pintu, banyak-banyak istighfar, tutupi itu dengan istighfar yang banyak-banyak. Begitu ya, semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan masih dalam suasana pandemi. Terima kasih sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tessa. Sama-sama, pamit dulu ya. Maaf lahir batin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan bisa ikutan live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.